Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Asih dari kelas 10 IPA. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh ulama hadis Imam Malik. Beliau bernama Malik bin Anas bin Malik, berkunyahnya Abu Abdillah dan berlakab Imam Darul Hijrah. Digelari dengan Imam Darul Hijrah adalah karena beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Demikian mayoritas ulama berpandangan berjarak 79 tahun dari wafatnya Rasulullah. Beliau lahir bertepatan pada tahun di mana Anas, pelayan Rasulullah SAW, wafat. Perjalanan hidup Imam Malik. Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya. Tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuannya saja, sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangannya. Akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita. Selama menuntut ilmu, Imam Malik dikenal sangat sabar. Tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Penderitaan Malik selama menuntut ilmu sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian dijual di pasar. Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kehidupan keluarganya, kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah Imam Malik menyatakan seruannya kepada penguasa agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu, yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka. Namun tak ada seorang pun penguasa yang menghiraukan seruan Imam Malik, karena pada saat itu Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetap kekuasaannya. Mereka sedang menarik simpati para ilmuwan yang tua, bukan yang muda. Hingga akhirnya secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari Mesir yang juga menuntut ilmu. Pemuda itu bernama Al-Lais ibnu Sa'ad, dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing hingga timbullah semangat persaudaraan atas dasar saling menghormati. Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi, dan bersih serta memakai wangi-wangian, Al-Lais ibnu Sa'ad mengetahui kondisi Imam Malik yang sebenarnya. Sehingga sepulang ke negerinya, Al-Lais tetap mengirimkan hadiah uang kepada Imam Malik di Madinah. Dan ketika itu khalifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan atau penghasilan kepada para ahli ilmu. Metode penelitian hadis. Imam Malik merupakan tokoh mazhab Maliki yang termasuk salah satu dari 4 mazhab fikih yang terbesar di dunia. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ahli hadis. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari pernah mengatakan bahwa sanad yang paling sahih adalah Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Berbeda dengan ulama hadis lainnya yang melakukan rihlah dalam mencari hadis, Imam Malik hanya berdiam diri di Madinah, karena Madinah pada abad kedua merupakan pusat pembelajaran hadis. Maka tak heran jika banyak orang yang berdatangan ke Madinah, khususnya kepada Imam Malik, untuk menuntut ilmu hadis. Karena domisilinya di Madinah seumur hidupnya, maka amal ahli Madinah menjadi rujukan utama dasar hukum yang difatwakan oleh Imam Malik, termasuk di dalam kitab Al-Mutawatta. Karya kitab hadis Imam Malik. Kitab Al-Mutawatta karya Imam Malik. Kitab ini merupakan karya abad kedua Hijriah, yaitu pada masa awal-awal pembukaan hadis-hadis Nabi SAW. Guru-guru Imam Malik yaitu Nafi Az-Zuhri, Ayub As-Sitiyani, dan lain-lain dari ulama negeri Madinah. Wafatnya Imam Malik. Imam Malik wafat pada tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah. Imam Malik mulai jatuh sakit. Ia kemudian wafat di usia 83 atau 84 tahun di Madinah pada 790 Masehi. Jenazahnya kemudian dimakamkan
di Al-Baqi di seberang Masjid Nabawi di Madinah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kata atau pengucapan nama yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.